Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi di Kabar Pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menetapkan seorang hakim agung berinisial GS sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kasus dugaan suap penanganan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat hakim agung nonaktif Sudrajat Dimiyanti. GS sebelumnya sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudrajat Dimiyanti. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, penetapan tersangka terhadap GS dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti. Kami pastikan ini KPK kembali melakukan penyidikan terbaru terkait dengan dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami melakukan kecukupan alat bukti, termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung kembali menyeret seorang hakim agung berinisial GS menjadi tersangka. Informasi ini terkait pemeriksaan hakim agung tersebut akan disampaikan oleh Mia Anizar, langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat pagi Mia, apa hasil pemeriksaan KPK terhadap hakim agung GS hingga pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Nanda dan pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK kemarin atas nama Ghazali Saleh selaku Hakim Agung dari wilayah Mahkamah Agung ini belum dilakukan kembali karena memang hingga saat ini masih dilakukan pengembangan oleh pihak penyelidik berkaitan dengan penetapan kasus yang diduga berkaitan dengan suap perkara yang berada di wilayah Mahkamah Agung yang menyeret nama Hakim Agung Ghazali Saleh yang merupakan buntut dari perkara sebelumnya. Atas nama Hakim Agung nonaktif, betul sekali seperti yang dijelaskan di paket sebelum bahwa atas nama Surya S. Sudrajat diamati dan juga beserta teman-temannya yang telah ditetapkan tersangka terlebih dahulu, yang mana memang atas nama GS ini pernah dan juga sudah diperiksa sebelum oleh KPK pada tanggal 27 Oktober 2022. Lalu ini statusnya sebagai saksi atas perkara yang menyeret Hakim Agung nonaktif Sudrajat dan juga teman-teman untuk sampai pada akhirnya kembali ditetapkan sebagai tersangka kemarin, yang mana hingga saat ini pun juga belum dilakukan pemeriksaan kembali karena memang masih dilakukan penyelidikan lebih dalam oleh pihak penyelidikan seperti itu. Dan berkaitan dengan penetapan tersangka ini tentunya KPK juga telah melalui prosedur dan juga proses atas bukti-bukti yang belum bisa diinformasikan bukti apa saja yang telah didapatkan oleh KPK hingga berhasil menetapkan tersangka atas nama Hakim Agung berinisial GS tersebut, yang mana hingga kini pun kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut berkaitan kapan jadwal akan dilakukan panggilan kembali ataupun pemeriksaan terhadap tersangka atas nama GS, karena memang seperti diketahui bersama bahwa proses tersebut nantinya juga akan dikabarkan oleh pihak KPK, entah mungkin dalam proses konversial press atau mungkin dalam proses tanya jawab secara langsung oleh pihak KPK, karena memang hingga pagi hari ini pun kami mencoba menginformasikan namun belum dapat informasi dan jawaban yang pasti kapan atas nama tersangka ini inisial Hakim Agung di wilayah MA ini akan diperiksa lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka yang menyeret nama atas hukum dugaan suap
perkara dugaan wilayah MA dan berkaitan dengan perkara apa yang telah ditangani yang hingga menyeret nama-nama yang telah ditetapkan di wilayah MA ini juga kami belum bisa menginformasikan atas berkaitan kasus apa seperti itu. Namun jika kita berbicara mengenai rekod ini bahwa dirinya ini pernah mengenai kasus atas Edi Prabowo yang mana pada saat itu sempat terlibat dalam kasus suap Benuar yang mana memang ia telah berhasil memotong hukuman dari 9 tahun hingga 5 tahun penjara. Dan hal ini juga yang dapat kami bisa memberikan informasi berkaitan dengan atas nama Hakim Agung Ghazali Saleh yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sementara. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nia atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Berikutnya permisa, penetapan tersangka Hakim Agung gagal bersalah oleh KPK membuktikan masih adanya permainan pengurusan dan perkara di Mahkamah Agung sebelumnya pada bulan lalu. KPK juga menetapkan seorang Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Pengutusan kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung kembali berkunjung pada penetapan tersangka baru. Seorang hakim, Agung Ghazali menjadi tersangka suap penanganan perkara di MA. Ghazali Saleh adalah hakim agung yang bertugas pada Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ghazali pernah diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menyeret rekan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati pada 22 September 2022 lalu, Sudrajat terbukti melakukan korupsi penanganan perkara di MA Agung dengan menerima suap yang bisa mengaruhi putusan. Dalam kasus suap Agung Sudrajat Dimyati, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, diantaranya panitera mengganti MA, PNS kepaniteraan MA, beberapa PNS lain. Di lingkungan MA sebagai penetapan suap dan pihak berperkara sebagai pemberi suap.